Shalom adik-adikku sekalian yang abang selalu kasihi dimanapun anda berada. Asik. Ini kita kayak mau siaran ya jatuhnya ya. Bertemu lagi dengan abang yang sudah lama kita tidak bersua, karena minggu lalu kita ibadah Alder Segit ya saya. Sekarang kita mau lanjut lagi pembahasan firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan lagi, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Judulnya Hatiku Percaya. Abang minum dulu deh ya. Kalian ambil minum juga nggak apa-apa. Tahu ya lagunya ya? Aku tak saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tolong dari awal ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berkat dan kasih karuniamu tak henti-hentinya Engkau hadirkan buat kami, sehingga kami pada hari ini, kami anak-anakmu dapat berkumpul untuk bersatu padu, untuk memuji dan melakukan namamu, terlebih juga mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Bapa berfirman atas hamba-Mu dan atas kami semua duduk manis mendengarkan apa yang menjadi perintah-Mu, dan kami akan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pujian namamu dan nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita buka firman Tuhan nya diambil dari Pengkhotbah ya, Pengkhotbah pasal yang 11 ayat yang ke-9 sampai ke Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-8. Oke. Pengkhotbah pasal yang ke-9 pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Kita baca ya, abang baca buat kita. Nasihat bagi pemuda-pemudi.
Bersukarialah ibu muda dalam kemudahanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan pecintamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyirit dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya, yang kekal dan beratap-beratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Oke, ini kita bahas apa sih? Tema hari ini itu adalah ingatlah akan penciptamu. Pencipta kalian siapa? Ya udah tau lah ya, gak usah bang jelasin lagi. Tuhan. Oke, ini ada main idea ya, kayak biasa Mama Cen. Masa muda hanya ada satu kali. Ya iyalah, emang ada yang mengulang masa mudanya kecuali kayak di film-film anime gitu ya. Masa mudanya datang satu kali, perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin, mengingat tantangan pekerjaan begitu menyita waktu. Akibatnya banyak pemuda mengabaikan waktu ke gereja. Nah, alasannya lingkungan gereja hanya membicarakan kesalehan yang membuatnya orang muda tidak dapat mengaktualisasikan dirinya, atau kehidupan bergereja menjenuhkan dan sebagainya. Oke. Kalian pernah gak bosen denger firman Tuhan? Kalian pernah gak bosen ke gereja? Atau mungkin kalian lebih senang menyibukkan diri selain ke gereja, selain ikut persekutuan, selain ikut sekolah minggu, sekalian ikut terlibat acara-acara gereja. Acara gereja kita banyak ketunda loh, kayak retreat, Bible camp, ketunda gara-gara covid. Pernah nggak? Sekarang gara-gara covid kita bosen di rumah, mau ibadah aja harus online. Pernah nggak kalian kayak gitu? Kalau pernah kalian share ya, share di grup WhatsApp. Pernah nggak share sekali-sekali lah kita kan ya ibadah tuh, walaupun kita online tapi kita tuh ada komunikasi. Udah lama bang gak dengar suara kalian. Oke. Padahal masa muda adalah masa untuk membangun spiritualitas yang kuat agar dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Oke. Tahu nggak? Abang share. Dulu sebelum abang aktif di PT Gemi, abang terlalu menyibukkan diri abang untuk kuliah. Karena buat abang kuliah itu udah capek banget. Abang kuliah arsitek, puji Tuhan abang lulus 4 tahun. Lelah banget. Kayak hari Sabtu itu kadang abang masih kuliah gitu. Terus pulang hari Sabtu tuh kan kadang diajak sama kakak PT Gemi juga, atau abang seumur kalian. Oh malas, sudah capek. Kuliah abang di Grogol, terus pulang ke Pamulang, ke gereja lagi, udah capek. Padahal bisa naik motor, sebenarnya bisa ke gereja, cuman ya gitu. Capek, heran. Akhirnya abang ditegur oleh salah satu jemaat.
guru sekolah minggu juga. Ya kalian kenal pasti siapa yang paling galak menurut kalian guru sekolah minggu siapa. Abang tuh dibilang, Ben mana janji CD-nya? Ben CD janji di depan Tuhan mau melayani. Diingetin tuh kayak ditembak, kayak kena panah. Iya bener juga ya. Gak lama tuh transisinya sampai akhirnya abang mau lulus kuliah. Itu akhirnya abang mulai ikut lagi ibadah P3GMI. Terus akhirnya kepilih jadi pengurus, terus kepilih jadi ketua. Itulah pertama kalinya abang jadi ketua P3GMI itu tahun 2014. Sampai akhirnya abang lepas ketua tahun 2018. Sekarang abang masih P3GMI, masih sebagai bendahara sekarang. Yang tadinya megang organisasi sekarang megang duit. Sama-sama punya, ada lebih ada kurangnya lah. Aku jadi bendahara sekarang itu susahnya itu ya harus teliti dalam keuangan gitu. Ya kalian, tapi abang berusaha selalu. 4 tahun pertama abang berusaha menyibukkan diri pelayanan juga sambil kerja juga. Abang ikut ibadah P3GMI kalau misalnya di lokal, kadang di distrik kita ikut ya sama bang Riki itu. Akhirnya jadi kebiasaan, jadi gaya hidup. Akhirnya nggak malu lagi. Dulu tuh nggak mau ikut ibadah, abang nggak mau ikut ibadah pemuda karena apa? Keder atau apa sih namanya? Kayak nggak biasa gitu loh. Biasanya kan ikut ibadah hari Minggu aja gitu. Dulu ibadah pemuda itu hari Minggu setelah ibadah hari biasa selesai itu kan, ibadah kan selesai biasanya jam 11, jam 12. Habis itu pulang ibadah, kita ibadah pemuda tuh. Sekarang kita dibuat hari Sabtu, dua kali dalam sebulan. Itu dulu tuh susah mulainya, dari zaman abang tuh hari Minggu. Terus hari Minggu selesai ibadah kita ibadah 2 kali seminggu gitu. Dulu persembahan pujian masih belum teratur karena orang-orangnya dikit, berusaha mengumpulkan kuantitas tuh lumayan sulitnya tuh. Sampai akhirnya sekarang anak-anak P3GMI lumayan, ya puji Tuhan tuh. Ikut persekutuan tuh enak atau enggak sih? Ada enak gak enaknya, cuman kalau misalnya udah kebiasaan jadi enak. Yang paling penting buat abang saat ikut persekutuan bukan hanya dengar firmannya, tetapi engkau membangun relasi, engkau membangun persekutuan, atau bukan membangun relasi doang, membangun persahabatan juga, membangun pertemanan. Ruang lingkup kasih itu semakin luas. Dulu abang itu main kandang mulu. Kalau misalnya ibadah pemuda ya di situ-situ aja tuh, di BSD aja. Tapi ya sampai akhirnya mulai kepacu karena jadi ketua kan, kepacu akhirnya ikut ibadah di distrik. Ibadah di distrik itu, P3GMI distrik itu kayak Jabodetabek. Distrik kita kan di distrik 3 wilayah 2 ya, ingat ya. Kita tuh GMI Bukit Jaitung tuh di distrik 3 wilayah 2. Abang akhirnya ikut ibadah distrik, kayak ibadah Natal, ibadah Paskah, terus ada jumpa pemuda tuh kita juga ikut. Jadi semua pemuda di distrik 3 wilayah 2 ini dipertemukan waktu itu di puncak gitu. Kita ibadah, kita retreat, kita bootcamp, kita camp itu jadi kayak pelatihan itu keras gitu loh, yang ngelatih tentara. Terus habis itu ada konferensi distrik, kita lapor masing-masing lokal tuh kayak gimana gitu. Nah itulah gambaran buat kalian ya, dari awal kalian tuh, kita namanya P3GMI cabang ya, P3GMI lokal. Terus abang waktu itu ikut P3GMI distrik, waktu itu ikut dalam acara leadership camp, terus konferensi distrik gitu. Ada lagi namanya itu di sekalian JPD, Jumpa Pemuda Distrik. Ada lagi di atasnya lagi abang ikut, namanya Jumpa Pemuda Wilayah. Jumpa Pemuda Wilayah bang udah 2 kali ikut. Yang pertama itu di daerah Sentul, terus yang terakhir kemarin juga di Puncak. 2 kali abang ikut. Tahun lalu bulan Juni, nah gitu.
abang ikut ibadah pemuda di Sentul, dan di itu waktu di Sentul tuh abang pelayanan juga. Pelayanannya tuh jadi singer. Bayangin, sebelum kita ibadah di Sentul, abang itu latihan itu di GMI Bethlehem di daerah Tangerang. Itu jauh. Ya nggak jauh-jauh banget sih kalau naik mobil sebenarnya, tapi adalah sejam gitu. Tiap hari Jumat tuh ke sana. Atau hari Sabtu ke sana latihan sampai malam, pulang jam 9, jam 10 balik lagi gitu. Sampai akhirnya ketemu di Sentul, kita ibadah. Sama juga waktu di Puncak terakhir yang 2 tahun yang lalu 2018. Itu kan kita ibadah di Puncak ya, JPW. Nah, itu juga abang di situ nggak melayani, tapi abang diminta jadi juri apa sih namanya, juri talent show. Jadi setiap kelompok itu kalau di JPW itu dibuat kelompok-kelompok di bukan per gereja kelompoknya ya, kelompoknya itu per diacak. Terus habis itu disuruh bikin yel-yel, suruh bikin drama, suruh bikin apa. Abang jadi juri waktu itu. Asik, seru gitu. Efek positifnya apa sih kayak gitu? Kalian banyak temen, ruang lingkup kalian, kasih kalian tuh luas. Jadi kalian tuh kalau di distrik mana, di wilayah mana tuh kalian kenal orang-orangnya ya, 1-2 orang lah, nggak semua juga abang kenal. Tapi manfaatnya apa sih? Kita tuh bertumbuh jadi dalam kegiatan. Kalau pergaulan kita bener, pergaulan kita tuh sesama anak-anak Tuhan, anak-anak metodis, atau mungkin di kalau sekolah kalian ada perkumpulan apa, persekutuan siswa Kristen atau mahasiswa Kristen PMK, itu ikut. Di situ kita tuh saling mendoakan, saling nguatin. Kalau efek positifnya apalagi, kalau di persekutuan kita di PTGMI, kalau kalian ada punya keluhan, punya kesusahan atau apa, kalian curhat, itu pasti didengar. Tanya sama kakak-kakak kalian tuh yang lain tuh, teman-teman PTGMI, kan kalian kenal semua kan. Kalau kita ada curhat masalah apapun, masalah keuangan, kan sekarang lagi marak tuh masalah keuangan, masalah jodoh, masalah asmara, cinta-cintaan, bahas yang penting positif ya. Terus habis itu masalah belajar, iya, masalah pekerjaan juga dicariin, dibantu, pasti. Karena pergaulan yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Jadi kalian, orang tua kalian tuh kalau bergaul sama anak PTGM itu gak khawatir. Kalian memang pulang malam ya, memang kita harus akuin ya, kita kadang suka pulang malam karena kita ngobrol kelamaan. Itu kita harus perbaiki supaya kita mulai lebih cepat, supaya kita mulai nggak terlalu pulang terlalu malam. Tapi sisi positifnya adalah kalian bergaul tuh kalian tuh bukan bergaul yang aneh-aneh, nggak mabok, nggak seks bebas, nggak narkoba. Kalian bergaul di rumah Tuhan seperti itu. Potong cerita, mama abang itu papanya pendeta, opung abang itu pendeta metodis. Mama abang kan anaknya pendeta ya, iyalah opung abang pendeta. Mereka tuh selalu cerita anak-anak PTGM itu doyan banget nongkrong di gereja. Kenapa cuman bersua gitu doang, ketemu satu sama lain gitu, kangen. Atau ya iyalah ketemu cuma seminggu sekali, kapan lagi lo ngobrol, kapan lagi, karena dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada apa namanya Zoom, belum ada ya, atau lo Instagram juga belum ada buat pamer sana sini. Ya kita ketemu sekarang ya, jangan sampai teknologi itu menjauhkan kita yang seharusnya kita dekat. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan buat kalian. Kalian masih ada gak sih yang gak mau ikut kegiatan di gereja atau ikut inisiatif untuk terlibat di persekutuan? Masih ada gak? Gitu. Abang harap sih enggak ya. Karena apa? Kita kan dibilang di pengkhotbah kan ya, Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan pecintamu pada masa mudamu. Emang kalau udah tua gak ingat lagi? Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah, terus dilihat sebelum tiba hari malam, kita waktu muda itu adalah saat-saatnya kita punya waktu yang banyak buat Tuhan. Karena apa? Karena kalau udah nikah itu pikiran udah banyak. Kalau pemuda kan mungkin masih ada support dari orang tuanya, masih belum mikirin, kalau ya kayak cowok kayak abang nih, belum mikirin istri sama anak. Kok udah mau nikah apa yang harus dipikirin?
Sebelum nikah aja yang dipikirin adalah pestanya, apalagi gedungnya, cateringnya, itu sebelum nikah udah repot. Gimana pas nikah? Belum biaya ke rumah, kalau misalnya istri abang hamil ke rumah sakit, udah punya anak abang berapa nanti, entah 2 kok dikasih Tuhan. Belum biaya rumah, listrik, mobil, nggak sedikit loh, itu banyak loh itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, waktu lagi kalian masih muda, aktiflah, karena yang namanya pemuda itu adalah jangkarnya gereja. Kita tuh penerus, ya. Nanti kalau kalian ada di posisi abang, kalian akan ngomong gini sama penerus kalian. Ya, abang ngomong gini supaya abang tuh tahu kalian tuh lebih hebat dari abang dan kita punya penerus. Gereja Metodis Bukit Zaitun ini harus tetap berjalan sampai kapanpun. Gereja kita tuh dulu masih di ruko, terus akhirnya kita punya tanah sendiri, terus akhirnya kita punya gedung gereja, terus gedung konsistori, gedung sekolah minggu yang kalian itu nggak semuanya serentak. Terus akhirnya jalannya jadi rapi, jadi banyak tanaman. Itu tuh perjuangan yang sangat luar biasa, dibangun oleh sebuah persekutuan. Bersatu hati kita nyicil, nabung bareng-bareng buat bikin gereja, nabung bareng-bareng lagi buat bikin gedung sekolah minggu, buat nanam ini nanam itu di gereja. Akhirnya gereja jadi hijau, akhirnya gereja-gereja lain cemburu sama gereja kita gara-gara lahan parkir luas. Itu juga jemaatnya juga diberkati, yang dulu mobil cuma 1-2, sekarang semua jemaat gereja akhirnya pakai mobil. Yang belum pakai mobil, yang tadinya nggak bawa apa-apa, akhirnya naik motor. Abang doain juga yang tadi naik motor sekarang akhirnya jadi naik mobil. Abang doain kalian semua nanti ke gereja juga naik mobil sama keluarga kalian, amin. Ya, anak Tuhan harus sukses, belajar, bekerja keras. Oke, yang terakhir abang minta kalian berkomitmen. Mungkin sekarang ini saat-saat covid kayak gini kan buat kita tuh bosen di rumah. Kalau kalian nggak bosen, kalian coba kirim video ke abang lewat WhatsApp. Pertanyaannya adalah, kalian ngapain aja sih selama covid ini? Apa yang kalian lakukan untuk menguatkan diri kalian? Apa yang kalian lakukan untuk sehari-harinya yang positif? Coba kalian kirim video itu ke abang lewat grup WhatsApp. Rekam video, misalnya, abang, aku tiap hari aku bantu mama, aku bantu papa, aku misalnya papa pulang aku siapin air putihnya. Itu bagus loh. Jangan salah, anak Tuhan itu dari hal-hal sederhana kalian tuh udah harus membantu seperti itu. Atau aku sering denger lagu lagu-lagu rohani, boleh ya. Saat-saat covid kayak gini, bang, aku sekarang rajin cuci tangan, ceritain. Aku jarang main keluar karena aku takut kalau aku keluar aku selalu pakai masker. Terus aku suka ngingetin papa mamaku kalau keluar harus pakai masker, kalau nggak boleh keluar. Itu bagus, ingetin. Coba kirim video ke abang hal-hal positif apa aja. Dan kalian rindu nggak sih, kangen nggak sih untuk ketemu lagi? Kan rumornya bulan Juli kita udah bisa ketemu lagi, tapi kita belum bisa dulu nyanyi-nyanyi bareng atau apa karena masih dibatasi. Oke, saat-saat seperti ini kita harus patuh sama aturan pemerintah supaya diantara kita tidak ada yang kena penyakit, amin. Seperti itu ya. Oke, sekian firman Tuhan dari abang. Kiranya firman Tuhan yang abang bilang ini masuk ke dalam hati kita, terus juga kitanya bisa menerapkannya juga. Dan ingat ayat hafalan. Nah, ini ayat hafalan nih ya. Ayat Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku dalamnya. Coba kalian kirim video ke abang, kalian hafalin itu, tapi jangan dibaca ya. Abang bisa tahu kalian baca. Oke, sekalian cerita yang tadi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ayo mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau berkata-kata, Engkau berfirman di atas kami.
sehingga kami dapat melaksanakan setiap tugas-tugas kami masing-masing. Kami dapat mengerjakan firman Tuhan juga di depan kami. Ya Bapak, semoga biar kiranya keadaan akhir ini ya Bapak, yaitu COVID-19 yang mungkin menghalangi kami untuk bertemu secara pribadi, secara fisik. Ya Bapak, ini tidak menghalangi kami untuk selalu bersatu hati di dalam nama-Mu. Biar kiranya Bapak Engkau pulihkan keadaan kami, pulihkan negara kami, pulihkan dunia kami ya Bapak. Biar kiranya kami dapat bertemu kembali suatu saat nanti. Kami harap bulan Juli ini kami dapat bertemu kembali. Ya Bapak, sekarang kami akan lanjutkan aktivitas kami ya Bapak. Engkau berkati dan jamah. Biar kiranya apa yang firman Tuhan tadi dapat langsung kami terapkan buat kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur ya. Amin. Oke, sampai di sini teman-teman. Jaga kesehatan kalian terus. Jangan lupa ayat hafalannya, kirim ke abang, kirim ke grup WhatsApp ya. Terus bantu orang tua kalian. Terus ingat, jangan lupa tiap hari baca Alkitab. Abang baca Alkitab loh tiap hari. Sekarang setiap sebelum tidur tuh abang baca Alkitab selalu. Dulu abang bolong-bolong, sekarang abang gak pernah absen. Semoga selesai COVID itu tidak mengurangi semangat abang untuk baca Alkitab, terutama kalian. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.